Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, bersama lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakal kasih kalian materi lanjutan tentang subscriber internet telepon pada sub pokok pembahasan poin C, metode routing. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Pembahasan lanjutan tentang subscriber internet telepon. Kali ini pokok bahasan tentang metode routing. Untuk meningkatkan performa sambungan dan mengurangi delay yang terjadi ketika akan melakukan sambungan, diperlukan metode routing yang baik dan cepat. Routing adalah mekanisme meneruskan data melalui jalur yang telah ditentukan berdasarkan algoritma tertentu agar pengiriman data dari pengirim ke penerima dapat berjalan dengan baik dan menempuh jarak yang paling pendek dalam waktu yang singkat. Dengan menerapkan algoritma yang tepat, diharapkan routing akan mencarikan rute atau jalur yang mampu mengkoneksikan antar pelanggan melalui jalur transit exchange dengan berbagai pertimbangan seperti jalur terpendek, jalur yang tidak sibuk, menghindari kemacetan, dan gangguan lainnya. Dengan mengimplementasikan sistem routing dalam jaringan telepon, kita diharapkan akan memberikan nilai seperti mendesain atau konfigurasi jaringan yang lebih mudah, kemudian sirkuit jaringan dapat disederhanakan, atau logika dalam melakukan proses transfer data dan manajemen pengontrolan secara efisien, atau juga meminimalisasikan proses looping pada perangkat yang sama. Jadi sangat penting untuk mengimplementasikan sistem routing tersebut dalam jaringan telepon. Metode routing dalam jaringan telekomunikasi harus memperhatikan hierarki jaringan yang digunakan. Jadi ada beberapa metode routing yang dapat Anda terapkan. Di sini saya menyebutkan ada dua macam metode routing. Yang pertama, Fixed Hierarchical Routing atau disingkat dengan FHR. Yang kedua, Dynamic Non-Hierarchical Routing atau disingkat dengan DNHR. FHR atau Fixed Hierarchical Routing itu terdapat ciri khusus dalam sistem FHR tersebut. Di antaranya adalah dalam sistem interlokal menggunakan prinsip tingkatan atau level. Itu adalah poin 1 tentang ciri khusus FHR. Kemudian poin yang kedua adalah backbone route. Jadi backbone route ini digunakan dalam sistem FHR tentang backbone utama yang dirangkai antar elemen TC, kemudian backbone utama yang dirangkai antara elemen TC dan SC, kemudian backbone utama yang dirangkai antara elemen SC dan FC. Kemudian pada poin yang ketiga, alternate route itu berdasarkan route alternatif yang digunakan dalam sistem FHR. Di antaranya adalah jalur alternatif yang menghubungkan antara SC dan TC yang bukan jalur di atasnya. Kemudian jalur alternatif yang menghubungkan antara PC dan SC yang bukan jalur di atasnya. Dynamic Non-Hierarchical Routing memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, tidak menerapkan sistem level atau tingkatan. Yang kedua, dalam sentral layanan lokal disebut dengan LDC atau Long Distance Center. Yang ketiga, kelebihan dibandingkan dengan tipe fix adalah pemilihan jalur routing bersifat dinamis yang disesuaikan dengan kepadatan jalur. Jadi untuk mengatasi masalah pemilihan pada route berdasarkan trafik,
ada beberapa metode. Yang pertama adalah real time routing. Pada real time routing ini perubahan pemilihan jalur transmisi data berdasarkan traffic data pada waktu tertentu dalam sesi panggilan. Jadi jenis ini lebih akurat dan efisien dalam mengalokasikan jalur routing, tetapi mempunyai kelemahan dan mengkonfigurasi model algoritma yang digunakan. Kemudian metode kelebihan tipe fixed itu yang kedua adalah time switch routing. Jadi penggunaan jalur alternatif selalu berubah sesuai dengan besar traffic data yang berjalan dalam waktu tertentu. Ketika melakukan proses pemilihan jalur transmisi data, ada beberapa klasifikasi keadaan pemilihan routing yang dapat dipilih. Di antaranya, yang pertama adalah heavy duty route atau direct route. Poin yang ini adalah karakteristik dari pemilihan jalur menggunakan konsep jalur terdekat antara sentral pengirim dengan sentral terdekat, atau teknik yang cukup efektif ketika menemukan bahwa lokasi sentral cukup dekat dari pengirim. Kemudian yang kedua adalah tandem route. Proses pemilihan jalur transmisi melalui perangkat sentral tandem dengan tujuan mempercepat proses pembentukan sesi komunikasi. Selanjutnya adalah yang poin C adalah overload route atau alternate route, merupakan mekanisme penyediaan jalur alternatif melalui sentral tandem. Pemilihan jalur berdasarkan pertimbangan bahwa jalur yang tidak jauh jaraknya dan membutuhkan alokasi waktu sesingkat mungkin. Yang selanjutnya pada poin yang D, last choice route. Karakteristik ini dimiliki dalam klasifikasi diantaranya pemilihan jalur dengan jarak terjauh, alternatif paling akhir jika semua pertimbangan tidak terpenuhi. Kemudian pada yang kedua, pada level primary center, metode ini dipilih setelah opsi alternate route tidak dapat ditempuh. Kemudian level secondary centernya menuju level tertiary center menggunakan metode daripada last choice route. Teknik routing pemilihan jalur ada 3 teknik. Yang pertama dapat digunakan pada fixed routing. Jadi teknik fixed routing ini tergolong sederhana dan mudah diterapkan. Hal ini dikarenakan teknik ini hanya menggunakan acuan sebuah jalur yang menggunakan panduan antara terminating exchange dan originating. Yang poin B adalah teknik routing yang dapat digunakan pada alternatif routing. Di metode alternatif routing ini adalah menentukan jalur routing berdasarkan kondisi jalur utama. Jika terjadi kesibukan akan dialihkan ke jalur berikut dan seterusnya. Selanjutnya teknik routing yang dapat digunakan juga yaitu pada poin C, dynamic routing, dilakukan berdasarkan kondisi kepadatan jalur. Jadi pada dasarnya jalur utama atau statis sudah ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian akan dipertimbangkan penggunaan jalur lain jika mengalami kemacetan. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang subscriber internet telepon pada sub pokok pembahasan poin C metode routing. Next video aku akan buat lagi tutorial materi yang lebih menarik lagi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan hidupkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke teman-teman, semoga kalian suka dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.